Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana hubungan diplomatik Gus Dur dengan Israel tahun 1999 sampai tahun 2001. PKS itu kemarin siang demo direncanakan 100.000 orang dari Tugu Monas itu terus sampai ke HI, terus kembali lagi untuk ke Kedutaan Amerika Serikat untuk menyatakan, katakanlah, protes terhadap serangan Israel atas Gaza. Nah, ini dibilangnya 100.000 orang. Saya menempatkan beberapa orang untuk mengamati ya, berapa sih jumlahnya. Laporannya masuk itu semua sampai sama. Di bawahnya 5.000 orang loh, ini nggak cocok isinya dengan kenyataannya. Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya sama dengan masalah sekarang ributnya orang Islam tentang Israel dan Palestina. Ya kalau saya simpel aja tuh, simpel aja. Mau ya dirunding yang baik kan gitu saja. Nah kalau nggak usah berunding merdeka, orang Israelnya dianggap salah. Lah Israel sendiri salahnya di mana? Kalau dia nembaki orang salah ya, tapi apa Hamas nggak gitu loh terhadap orang Israel sendiri, dengan mereka melemparkan peluru-peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga? Nah, ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok begitu, kok tidak mau menganggap nggak mau berunding lah dengan Palestina? Jawab saya, karena Hamas nggak mau mengakui nggak mau mengakui Israel. Ini apa masalahnya? Karena di sana ada sengketa yang lama. Ketika Gus Dur menjadi presiden, ia sering berkunjung ke luar negeri. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memelihara keutuhan wilayah-wilayah Indonesia secara permanen ke dalam Negara Kesatuan Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang diwujudkan oleh Gus Dur dalam bentuk kunjungan ke luar negeri diyakini sebagai pemborosan oleh kalangan tertentu. Gus Dur menanggapi tudingan bahwa Indonesia hanya layak dikunjungi dengan mengatakan bahwa Indonesia lebih mahal untuk dikunjungi daripada mengunjunginya. Karena pada masa Orde Baru, Indonesia dikenal sebagai negara totaliter dan memiliki tingkat demokratisasi yang rendah. Untuk meningkatkan citra internasional Indonesia, Presiden Gus Dur melakukan kunjungan ke berbagai belahan dunia. Kunjungan ke luar negeri ini mendapat respon positif dari para pemimpin dunia dan membuka peluang kerjasama antar negara. Selain itu, yang bekerja sama dengan negara Indonesia berdasarkan pengaruh pemikiran politik yang semakin konkret adalah interaksi, baik yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara lain. Misalnya, pada tahun 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke Timor Timur untuk pertama kalinya setelah Timor Timur merdeka. Kunjungan Gus Dur ke Timor Leste merupakan tanda simpati atas segala penderitaan yang dialami masyarakat Timor Leste dan keinginannya untuk menjalin interaksi persahabatan antara kedua negara. Selain itu, Gus Dur juga menaruh kesempatan bagi mahasiswa Timor Timur buat belajar pada Indonesia dan menghendaki adanya interaksi bilateral antara Indonesia dan Timor Timur. Dalam mengatakan bahwa interaksi antara Indonesia dan Timor Leste seperti saudara, sehingga kedua negara harus saling membantu. Ini adalah upaya Gus Dur untuk mempererat hubungan internasional. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara. Hal lain adalah bukti. Berdasarkan pemikiran politik Gus Dur ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, berdampak pada terjalinnya interaksi luar negeri yang lebih intensif. Contoh nyatanya adalah seringnya bepergian ke luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain dan menarik investasi. Kunjungan Gus Dur ke berbagai negara telah membawa beberapa manfaat, seperti pemulihan ekonomi dan tumbuhnya genre investasi di Indonesia.
Ketika Gus Dur menjabat menjadi presiden, beliau pernah melontarkan sebuah wacana kontroversial, yaitu ingin membuka interaksi dagang dengan Israel. Hal itu menciptakan banyak kalangan protes, terutama berdasarkan kalangan Islam. Alasan Gus Dur lantaran Israel hingga saat ini masih melakukan penjajahan terhadap Palestina dan mengacu dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Membuka interaksi diplomatik dengan Israel bukan berarti mendukung penjajahan Israel atas Palestina, misalnya yang telah banyak dituduhkan selama ini, tetapi justru ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun penolakan tersebut muncul dari berbagai kalangan, baik menurut DPR yang paling kuat saat itu, maupun dari luar DPR. Pemerintah menyatakan menunda, namun Gus Dur secara terbuka menilai membuka hubungan dagang dengan Israel sah-sah saja. Bagi Presiden, membuka hubungan dagang dengan Israel lebih tepat dibandingkan dengan Rusia, China atau Korea Utara. Mereka adalah ateis, secara terbuka menentang keberadaan Tuhan, sedangkan Kristen dan Yahudi tetap mengakui keberadaan Tuhan. Islam masih satu agama dengan mereka, yaitu keyakinan ketuhanan. Mengontrol perdagangan di perbatasan Israel-Palestina lebih menguntungkan daripada membiarkan perdagangan ilegal terjadi. Memang, data resmi perdagangan Israel di Singapura menunjukkan bahwa sepanjang 1999, nilai ekspor Indonesia ke negara Zionis mencapai 11 juta dolar, sedangkan impor Indonesia menurut negara mencapai 6 juta dolar. Setiap tindakan dilakukan melalui pihak ketiga, misalnya Singapura dan Belgia. Pada titik ini, Gus Dur mulai membuka hubungan pribadi dengan Israel. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Protes dan demonstrasi perbedaan pendapat menyebar ke seluruh negeri. Karena keinginan untuk menjalin hubungan langsung dengan Israel, Presiden Gus Dur yang tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berbasis di Tel Aviv, langsung dituduh oleh pemerintah Israel sebagai agen Yahudi. Prinsip Indonesia dan prinsip Gus Dur pada tahun 1948, ketika Israel berdiri, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi pada tahun 1999, ketika Gus Dur menjadi presiden, ia memutuskan untuk membuka hubungan dengan Israel. Tanpa pikir panjang, jelas kebijakan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terutama menyangkut hubungan antara Israel dan konflik jangka panjang Palestina-Israel. Berbagai pendapat dari berbagai kalangan mulai mencuat menanggapi berita ini. Secara normatif Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu berlandaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusinya. Terkait dengan ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia berdasarkan pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu artinya hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan fragmen yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan mengapa Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Oleh karena itu, jika Indonesia menjalin hubungan dengan Israel, dianggap sama saja dengan membela dan melegitimasi pendudukan Israel atas Palestina, maka secara otomatis melanggar prinsip konstitusional. Fakta mengenai hubungan konflik Palestina-Israel yang tidak sedikit membawa pertumpahan darah dan korban jiwa maupun materi, terutama dalam bahasan ini adalah terhadap rakyat Palestina. Kenyataan yang memperlihatkan Palestina sebagai pihak yang tertindas menuai keprihatinan internasional. Untuk itu, salah satu fakta yang cukup menarik adalah mengenai keprihatinan Gus Dur dalam persoalan yang mewarnai hubungan Palestina dengan Israel. Kepedulian Gus Dur itu diwujudkan dalam berbagai cara di mana ide-idenya disebarluaskan melalui berbagai media mengenai kepeduliannya terhadap Palestina. Orang-orang Palestina menghadapi perjuangan besar untuk kebebasan telah menarik perhatian internasional, termasuk secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah tatanan negara-negara dalam membangun hubungan baik dengan Palestina maupun Israel, misalnya seperti sikap Indonesia terhadap Israel yang menjadi bahasan di sini. Sejak gagasan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel diusulkan oleh Gus Dur,
Muncul kontroversi di berbagai kalangan domestik. Meski terlihat cukup janggal dan berhasil membuat heboh massa, nyatanya kebijakan yang dilakukan Gus Dur bukan tanpa alasan. Ada agenda besar di balik pembukaan pintu yang sudah lama tertutup antara kedua negara. Tindakan Gus Dur berdasarkan pada teori pilihan rasional oleh James S. Coleman dijelaskan sebagai tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu juga tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional berfokus pada aktor manusia yang memiliki tujuan dan tindakan diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Teori pilihan rasional tidak tertarik pada pilihan apa yang dibuat orang dan bagaimana pilihan itu dihasilkan, yang penting adalah orang mengambil tindakannya akan mencapai tujuan mereka. Dari sudut pandang Israel, Gus Dur tidak bisa memungkiri bahwa Israel adalah bangsa yang besar secara objektif. Oleh karena itu, bisa dikatakan Indonesia akan mengalami kerugian jika Indonesia terus menolak melakukan kontak dengan Israel, Palestina, tetapi juga meniru nilai-nilai positif yang dimiliki Israel, terutama dalam aspek pendidikan. Dukungan Gus Dur untuk Palestina. Gus Dur adalah sosok terkenal yang sangat peduli dengan masalah Palestina Israel sebelum, selama, dan setelah menjabat sebagai presiden. Isu hak asasi manusia dipertimbangkan ketika melakukan berbagai tindakan yang menjadi perhatian. Terbukti dalam berbagai pernyataannya bahwa ia adalah untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, mediator dalam konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan. Hal ini cukup membuktikan bahwa penegakan keadilan terkait pemberian apa yang menjadi hak Palestina merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian antara Palestina-Israel. Pada kutipan pernyataan lain, misalnya, meminta pihak Palestina Hamas maupun Fatah dan Israel kembali ke meja perundingan. Jika tidak, jumlah rakyat tak berdosa yang menjadi korban perang akan semakin banyak. Keduanya harus berunding dan bernegosiasi. Jika tidak, rakyat Palestina akan habis. Karena mesin perang Israel itu jauh di atas mesin perang Palestina. Saya ngeblok rakyat Palestina, karena itu saya tidak tega melihat mereka jadi korban perang, kasihan mereka. Sedangkan dalam bentuk aksi nyata, salah satunya keterlibatan Gus Dur dalam pembentukan Komisi 3 Agama Islam, Kristen, Yudaisme, dalam rangka percepatan perdamaian Palestina-Israel. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Bordeaux, Paris. Gus Dur adalah salah satu dari beberapa tokoh terpercaya mewakili dunia Islam, paduan suara Jambek dan Syekh Sulaiman, Imam Masjid Legend Park di London. Pertemuan itu dianggap sebagai babak baru dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Komisi 3 Agama itu juga bertugas merumuskan semua materi yang akan menjadi pembahasan. Mereka, termasuk perundingan ke depan dengan Hamas yang masih berkonflik dengan tentara Israel. Menurut Gus Dur, pihak konservatif Israel adalah penyebab kekerasan dalam konflik Palestina-Israel. Segala tindak kekerasan yang dilakukan kaum konservatif Israel tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di sana. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah apapun di Palestina dan Israel. Dan yang terpenting, penyerangan tersebut merupakan pelanggaran HAM, khususnya bagi rakyat Palestina yang menjadi korban kekerasan dan prinsip perdamaian yang diupayakan di kawasan Timur Tengah. Tindakan Israel terhadap Palestina mungkin tidak didasarkan pada rasa keadilan. Gus Dur bahkan sangat ekstrim menilai sikap pemerintah Israel. Dalam pernyataannya, saya mengatakan kepada ribuan orang Yahudi Amerika di Los Angeles beberapa waktu lalu bahwa jika pemerintah Israel ingin diakui sebagai negara berdaulat, Israel juga harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Gus Dur memperjuangkan perjuangan rakyat Palestina yang telah berjuang untuk kemerdekaan mereka selama beberapa dekade. Namun, menanggapi ketiadaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel, Gus Dur memihak Israel. Konflik Arab-Israel dan prasangka permusuhan Islam Yahudi seharusnya tidak menghalangi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya Tuhan, meskipun itu konsep yang berbeda, mengapa tidak? Itu aneh. Indonesia akan mencederai komitmen bangsa jika tidak segera mengambil sikap. Saat ini, negara Israel telah meningkatkan hubungan dengan beberapa negara di Timur Tengah, seperti Mesir dan Suriah. Meskipun hubungan tersebut tidak formal dalam hubungan diplomatik,
hubungan seperti pembukaan atas perdagangan atau pengiriman siswa untuk belajar di Israel telah dilaksanakan. Jika Indonesia tidak memiliki hubungan dengan negara lain, maka akan mengganggu komitmen bangsa Indonesia dalam menjalankan tujuannya terkait dengan pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Terlebih posisi Indonesia sebagai salah satu pemprakarsa gerakan non-blok yang seharusnya memberi panutan kepada anggota lain bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel adalah semata-mata demi kepentingan ekonomi dan politik GNB secara umum, di samping kepentingan nasional Indonesia yang seharusnya diutamakan di atas segalanya. Hubungan Gus Dur dengan Israel sebelum diplomatik. Gus Dur memang unik. Ia adalah tokoh Islam Indonesia yang berpangkat tinggi. Ia dilahirkan dalam keluarga yang penuh semangat dari sebuah pondok pesantren tradisional. Namun, ia jauh dari stereotip bahwa para pemimpin Islam harus memusuhi Israel. Sebaliknya, dia dekat dengan Israel. Di awal kepresidenannya, Gus Dur dekat dengan Israel. Pada tahun 1994, Gus Dur dan kawan-kawan diundang oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Dalam buku berjudul Damai Bersama Gus Dur, Johan Effendi menulis bahwa selama kunjungannya ke Israel, Gus Dur menyempatkan diri untuk bertemu dengan sejumlah warga Israel, termasuk warga yang berbeda agama. Gus Dur juga merasakan keinginan yang kuat untuk perdamaian dari orang Israel. Mereka bahkan mengatakan kepada almarhum Gus Dur, hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa mana kata damai.